beberapa tahun yang lalu. Livia Sugeng pernah sharing ke saya. Ada orang yang datang ke toko buku bilang mau cari buku buat obat stres. Lalu semua orang bingung. Rupanya obat stres buku yang dimaksud itu adalah buku kata renungan. Jadi pas saya nonton video ini, saya jadi pikir, oh benar juga ya kata orang tersebut. Ternyata buku kata renungan Jingse dapat membuat kita untuk menemukan solusi atas masalah yang kita hadapi. Di video tersebut juga Master ada bilang, sebenarnya di hati setiap orang terdapat ranjau darat. Oleh karena itu, kita harus memusnahkan ranjau darat ini dengan cara apa? Menggunakan kata-kata Master. Beruntung saat-saat sekarang, kata-kata Master yang dari ceramah, buletin, maupun buku-buku sudah dipersingkat menjadi kata renungan yang kita kenal sekarang dengan nama kata renungan Jingse atau Jingse Aforism. Bukunya bisa kalian lihat di slide maupun ini buku yang dulu pertama kali. Dan buku ini mulai diterbitkan tahun 1989 berkat adanya jalinan jodoh baik dengan Bapak Cao Xinjiang. Beliau adalah pemimpin redaksi Chinatown Express. Beliau berharap dengan menyunting kata dari Master Cheng dari buku maupun buletin menjadi kata-kata yang singkat dan dapat dijadikan sebuah buku. Saat ini buku kata renungan ini sudah diterbitkan lebih dari 11 bahasa dan lebih dari 300 juta eksemplar di seluruh dunia. Master berkata, katakan apa yang kamu lakukan apa yang kamu katakan. Sama dengan kata renungan Jingse, melalui kata-kata yang sederhana ini berdampak positif bagi banyak orang. Contohnya seperti di video ini, ada 3 kisah. Yang pertama, Cai Tui Sesiung, yaitu mantan Menteri Perhubungan. Selama itu benar, lakukan saja. Lalu ada Cheng Yang Pao Sesiung, dengan relawan dengan indera pendengaran yang kurang. Manusia harus mengatasi kesulitan, jangan malah dikuasai oleh kesulitan. Lalu ada Cheng Li Chuan Seji, kepala perawat ICU bedah rumah sakit Seji Hualien. Suka marah-marah adalah sikap yang paling mencelakai diri sendiri. Melalui kata-kata sederhana inilah dapat membuka pola pikir manusia. Dan di dalam video ini kan terdapat 3 kisah. Hanya saja dalam pertemuan hari ini kita membahas 1 kisah saja. Yang lainnya akan dilanjutkan oleh Agus Sesiung minggu depan. Jadi jangan lupa ya, minggu depan kita ada lanjut lagi ya. Seperti apa kisahnya? Mari kita lihat video berikut ini.这上了一些雨，就是让我们可以这个用的蛮多了。但是我真的是最佩服，还是说这个对的事情你做就对了。蔡堆曾经是台湾的交通部长，卸下公职后全心做志工，是受到静思语的影响。如果说最让我真的觉得，你说静思语最印象深刻。好，最受用就是自己害自己，莫过于乱发脾气。好，那所以呢，自己就不可以乱发脾气。这是外科加护病房的真实情景。面对生死，静思语往往是护理人员的一帖良药。人要克服难，然后不要被难克服。这一句话对我的帮助是很大的。陈彦博的听力只有1/4，却因为这句静思语，触动他学习摄影和剪接，开启有声世界。面对生活中的考验或是逆境，他们会用短短的一句静思语来转变念头，用正向的态度面对，开启不一样的人生。我们人啊，心地啊，有
的时候都会有地雷哦。很多人呐，在心地里面，到底哪个地方有一颗地雷哦，不小心呢也会踩到了地雷，那去打到地雷哦，那就不可收拾了。所以啊，我们在这一大片的心地里，要去消除人心的地雷。那就是比如说这一片土地，我们要好好的疼惜照顾啊，而且呢也要好好去耕耘它。净思语能那样的普遍啊，这也都是因缘嘛，我真的很感恩啊。这无心插柳，柳成荫啊。只是呢，说了该说的话，做了该做的事，又说已做的话，那这样啊，讲我所做的，做我所讲的，就是这样的简单的循环。那许多的有缘人呐，就把那一句话刚好适应到他很用心的就把它接受来，就放在了那一块心地里，自己很用心去耕耘了自己的那一片的土地啊。所以呢，常常我都是很感恩。其实净思语只是这样的平平淡淡的，那这平凡的每一句话都是很平凡的，没有什么，只是片句短语哈。那片句的话啊，短短的语言呐，总是这样而已。那能看到了，我觉得市容工商啊，都好像都很能受用啊。这真的是高先生他这样启发了那一心，而且呢，他邀约了净缘，他希望呢能把这样短句片语哈，短短的一句话啦啊，哪怕呢安尼一片一点点来，他都把它呢这从书里，那个时候都是月刊嘛哈，好等等呢，就是呢片语短句啊都是安尼去改出来，改编起来。1989年，时任中时晚报社长的高信江，率领报社及出版界友人，出版了第一本正言法师净思语。如今，净思语已有超过11种语言版本，全球发行超过300万册。短短的几句话，往往令人茅塞顿开。就对了，而且呢，把握当下，还要呢恒持刹那，好像这两句话吼，这净思语这2句话，好像是很简单嘛。我跟你讲，这两句话呢是上无简单的啦，这里面呢是大道理，做就对，各位。明明知影这咱都会当做，但是呢，咱的心嘛，就是有怀疑，咱的心就是有控过我慢。那做就对了，虽然是很简单，
真正你弯腰落去吼，捡个垃圾，其实呢无困难嘛。不过就是干那迄个心呢，弯袂落去。路人伫咧行，咱若弯落去，翘起来惊风笑嘛，吼，这就是我相。每一个人都是有这样的我相，所以呢，我们好事啊，有的时候呢都不敢做，所以这嘛就是讲吼，无勇气嘛。所以我定常讲，咱这当阵的时代，需要呢，爱有迄份道德的勇气。我们甲咱家己啊，该做的代志，咱唔免惊，人甲咱讲啥物，伊若会当讲出来，对咱的无了解，我们可以呢有机会解说给他听。假使呢，伊若莫名其妙，我们可以花一点时间跟他说清楚、讲明白。那么，安尼敢是会当个导人啊？唔只是干那咱做，别人嘛会当做啊。外面前的佛陀，伫人间甲咱开示，伊抑阁伫咧等待咱众生有觉悟无？咱众生呢有加法入心啊无？现在抑阁伫咧等待咱众生觉悟，众生会当将佛的法入咱的心。这个大时代呢，这是真正上好的时机。咱有缘，所以师父讲话，大家人听会入。人讲有缘啦，那简单的一句话，就是拢叫做法。也若无缘啦，就是真理呢嘛变作是非啦。所以这都爱看缘啦，吼啊，咱大家人有缘啦，所以师父讲，大家人愿意接受，愿意听，啊，听入去呢，上重要就是爱会了解。你若了解呢，咱内心的烦恼啊，才会当去除。Ya, dari kata yang sederhana tadi, ternyata dapat memberikan manfaat dan memberikan solusi bagi para staf medis di rumah sakit saat mereka menghadapi tekanan dari pekerjaan mereka. Mereka mulai menggunakan sharing kata renungan tersebut sejak tahun 2007, setiap pukul 8 pagi saat pergantian shift. Jadi, kata renungan Jingse dapat menjadi solusi bagi mereka saat bertemu dengan hal yang sulit. Contohnya, saat staf ada yang melakukan kesalahan, mereka menggunakan kata renungan kesungguhan hati adalah profesionalitas untuk memotivasi diri mereka. Lalu, kalau ada staf baru yang nggak tahu cara membagi waktu, maka menggunakan kata genggamlah setiap detik, lakukan segala hal dengan sungguh-sungguh. Ataupun untuk menenangkan hati pasien maupun keluarganya, mimik wajah yang ramah, sikap santun diperoleh dari melatih kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata-kata sederhana inilah dapat mengubah pola pikir. Master bilang, kita lanjut ya. Master bilang, bagi orang yang berjodoh, kata renungan Jingse ini akan memberikan manfaat bagi mereka yang mendengarnya. Sudah didengar, lalu mereka akan bersungguh hati untuk menggarap ladang batin mereka sendiri dan dipraktekkan dalam kehidupan mereka. Jika tidak berjodoh, prinsip kebenaran juga akan dianggap sebagai omong kosong. Begitu pula dalam mendengar ajaran Master, karena setiap orang memiliki tabiat masing-masing. Bisa. And shoot.
Begitu pula dalam mendengar ajaran master, karena setiap orang memiliki tabiatnya masing-masing dan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang saat mendengar sepenggal ajaran langsung memahami satu kebenaran. Ada pula yang sekali mendengar langsung memahami 10 kebenaran. Dan ada pula yang sekali mendengar langsung memahami sepenuhnya. Master berkata, ada orang yang telah mendengar dan memahami, lalu saat melakukan prakteknya hanya berkata, pelan-pelan saja. Ini sama dengan orang yang menyadari satu kebenaran. Tahu tetapi tidak giat mempraktekkannya. Sedangkan bagi yang memahami 10 kebenaran setelah mendengar satu ajaran, mereka akan memperoleh kesan yang mendalam dan mulai mempraktekkannya. Sesungguhnya yang Master harapkan adalah setelah kita memahaminya, kita juga giat mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan disebarluaskan agar banyak orang yang turut terinspirasi. Sama seperti tubuh manusia yang nggak boleh kekurangan air, batin kita juga nggak boleh kekurangan air. Air Dharma ya, bukan hanya air aja, karena air itu bisa menyusut. Diperlukan pula sumsum tulang, karena sumsum tulang berguna untuk memproduksi sel darah baru. Jadi keduanya merupakan hal yang penting. Jadi semua nutrisi Dharma yang kita dapati harus diresap ke dalam sumsum tulang agar jiwa kebijaksanaan kita bisa bertumbuh. Inilah yang disebut dengan kebijaksanaan yang sempurna. Master juga sering berkata, ada 2 kata perenungan yang terdengar sangat mudah, tapi dalam prakteknya nggak mudah karena mengandung kebenaran yang tinggi, yaitu lakukan saja, dan kita harus menggenggam waktu saat ini dan mempertahankan niat baik yang timbul seketika. Loh, kok begitu ya? Lakukan saja. Kita nyata-nyata tahu dapat dilakukan, tetapi kadangkala di dalam hati kita diliputi keraguan. Karena di dalam hati kita juga ada kesombongan dan ada rasa keakuan. Contohnya, saat memungut sampah, kita kan harus bungkukin badan. Sesungguhnya itu kan hal yang gak sulit. Hanya saja kalau kita memungut sampah di pinggir jalan, terus dilihat oleh orang banyak, pasti ada perasaan bahwa, aduh, gimana ya, ini orang liatin saya, kok kayaknya ini orang kayak mau mentertawakan diri saya seperti gitu. Akhirnya kita nggak jadi melakukan hal tersebut. Nah, sebab setiap orang itu karena memiliki keakuan, ada kalanya kita tidak berani berbuat baik. Oleh karena itu, kita haruslah memiliki keberanian untuk menegakkan akhlak. Kita harus melakukan hal yang sudah seharusnya kita lakukan. Janganlah takut dengan perkataan orang. Malah kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk memberi penjelasan sama mereka. Jadi inilah cara untuk menginspirasi orang lain. Sama halnya dengan kata lakukan saja, kata renungan berikutnya adalah menggenggam waktu saat ini dan mempertahankan niat baik yang timbul seketika. Dulu saya ingat, saya sering diberi nasihat sama Li Keseku menggunakan kata perenungan ini. Kadang saya suka sharing sama Li Keseku. Saya pokoknya nanti setelah saya memiliki target dalam hidup saya, dalam setelah berapa tahun harus punya ini, harus punya itu, harus punya gini. Li Keseku dengan bijaksana ya bilang begini, Vera, kata Master, kita harus menggenggam masa sekarang. Dalam hati ya tahu sih tahu, cuma dalam prakteknya ya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Berhubung karena sering mendapat nasihat ini, seiring berjalannya waktu, akhirnya mulai memahami. Jadi setiap ada niat baik dan kesempatan, saya akan berusaha melakukannya. Jadi, saat niat baik diwujudkan, timbul rasa bahagia dan semangat. Maka hati menjadi tenang dan senang.
kebenaran akan masuk dengan sendirinya. Ucapan dan tindakan akan sesuai dharma sehingga perbuatan pun menjadi lebih baik. Kita ini semua berjodoh dengan master. Mau mendengar dharma dari master. Bukan saja mendengarnya, kita juga harus memahaminya agar noda batin dapat terkikis lalu mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Setelah mempraktekkannya, kita juga harus menyebarkannya agar dapat menginspirasi orang lain. Maka dengan ini lingkaran roda dharma pun akan terbentuk. Master pernah berkata, mendengarkan ajaran tidak perlu banyak, asalkan bisa menerapkannya di dalam kehidupan. Sebuah kalimat ajaran yang sederhana sudah cukup untuk membangkitkan akar kebajikan sejati. Tadi kan sudah dibahas kata renungan yang berkesan di hati Sesyung Sece di dalam video tersebut. Saya sendiri juga memiliki kata renungan yang berkesan di hati saya, yaitu janganlah menganggap remeh diri sendiri, karena setiap orang memiliki potensi yang tidak terhingga. Dulu, awal-awal jodoh saya di Seci, saya diajak oleh Livia Seku untuk bergabung sebagai tim sound system. Meski dalam hati saya berpikir, ini nggak salah ya Sekunya. Apa dia pikir semua yang ngerti komputer pasti ngerti sound system? Tapi ya udahlah, dicoba aja. Lalu mulai belajarlah saya dengan Juni Sesyung. Dan dari akhirnya yang kurang mengerti, lama-lama jadi mengerti. Dan setiap kali diberikan tugas baru, saya akan mengingat kata renungan ini. Sehingga yang di dalam hati kadang muncul keraguan, lalu memotivasi diri sendiri. Bolehlah dicoba aja, mana tahu habis itu bisa, dan karena setiap orang memiliki potensi yang tidak terhingga. Bagaimana dengan Sesyung Sece semua? Apakah Sesyung Sece juga menggunakan kata renungan sebagai pedoman dalam keseharian Sesyung Sece? Mari kita gunakan kata renungan Jingse sebagai pedoman dalam hidup kita. Saya Vera, Kan Em,